Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Cakap Tamora. Hari ini kita kembali lagi bercakap-cakap santai dengan bintang tamu yang spesial. Selalu spesial bintang tamu Cakap-Cakap Tamora. Hari ini kenapa kita bilang spesial? Baru kali ini kita panggil nih bintang tamu yang berhubungan dengan lingkungan dan flora dan fauna. Nah, hari ini kita bercakap-cakap santai dengan seorang aktivis lingkungan dan aktivis lingkungan dan konservasi flora dan fauna Sumatera Utara. Nah, kita langsung aja kita panggilkan Bang Alvin Siregar. Makasih. Selamat malam nih. Ya, malam Bang Dharma. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum datang ke Cakap-Cakap Tamora, apa kegiatan dari pagi hingga malam hari ini lah? Biasa sih Bang, tadi kantor ada kegiatan dikit, kemudian ketemu kawan, dan itu tadi teringat janjian di Bojak, makanya langsung ke sini. Teringat udah janji kita dari kemarin ya? Iya, udah seminggu ada Bang? Ada seminggu ya. Janji harus ditepati. Harus ditepati. Akhirnya Bang Alvin Siregar sampai ke studio Cakap-Cakap Tamora yang sederhana Iya. dan biasa-biasa. Biasa. Tapi nanti insya Allah jadi luar biasa. Amin. Nah, karena kita sudah ketemu nih, kawan-kawan Cakap Tamora mungkin sudah ada yang pada kenal dengan Bang Alvin Siregar, ada juga yang belum kenal. Jadi pada malam hari ini Cakap-Cakap Tamora, kawan-kawan bisa mengenal lebih dekat nih. Jadi kami persilakanlah Bang Alvin Siregar bisa bisa memberikan perkenalan lah, nama lengkap, terus tinggalnya di mana, lahirnya di mana, masa kecilnya di mana, bisa dicakapkan di depan kamera Cakap Tamora. Silakan Bang Alvin. Siap, makasih Bang Dharma. Ya. Kalau nama lengkap Alvin Syahrin Siregar. Ya. Kebetulan sih sebenarnya Bang, kalau kawan-kawan bilang anak Tamora Nyenggol. Karena baru jadi di Tamora itu dari 2018. Ya, aku tinggal di Naga Timbul. Ya. 2018 ya sampai sekarang alhamdulillah. Cuma dari kecil memang sudah sering kesini. Kalau lahir di Medan. Kenapa sering kemari, atau memang orang tua di sini atau keluarga di sini? Ya, kebetulan dulu kalau di Naga Timbul itu sebelum sekarang nih Bang, dulu ada lahan lah sedikit punya orang tua yang sering kita kunjungi, dan kebetulan juga banyak keluarga di Naga Timbul. Ada keluarga. Ya, makanya ke Tanjung Rawa itu lebih banyaknya di Naga Timbul. Kira-kira setelah dulu tinggalnya di mana? Kalau tinggal di Lubuk Pakam. Nah, sebelum datang ke Tanjung Merawa dan setelah masuk ke Tanjung Merawa, apa yang dirasakan Bang Alvin? Ada yang berbeda atau makin enak di Tanjung Merawa, nggak mau pindah lagi, atau seperti apa gitu? Jauh lah Bang bedanya. Dulu itu aku tinggal di Pakam. Kalau mau ke sini tuh rasanya jauh. Jauh ya. Sampai istirahat. Ingat itu dulu belum ada itu Alfamart di di Simpang Lima Mungkur itu kan. Istirahat dulu di situ, baru lanjut lagi ke dalam. Nah, sekarang udah akses sudah enak, udah lancar, udah dekat, makanya artinya lebih modern sekarang. Iya, gitu. Sampai memutuskan udah tinggal di sini. Tapi nyaman di sini Tanjung Merawa? Nyaman sih Bang, nyaman seenaknya lah. Kalau disuruh pindah keluar lagi gimana? Setelah udah berumah tangga nih ya? Iya, belum tahu Bang. Masih asiknya di sini. Masih asiknya di sini. Masih asik di menikmati di sini ya? Iya, masih di sini. Karena dulu kecil banyak di Pakam, lahir di Medan, kemudian sempat tinggal di sini sih. Aku SD kelas 1 itu di Madirsan. Kalau nggak salah aku SD 2 Bang. Jadi kelas 1 di SD 2 Madirsan, kemudian kelas 3 naik kelas 2 SD pindah ke Lubuk Pakam, sampai SMP SMA di sana. Kuliah balik ke Medan. Kuliah di mana? Di Kehutanan Musuh. Oh, di Kehutanan. Iya, di Kehutanan Musuh. Memang apa ya? Memang ambilnya itu Bang. Matching deh. Iya, memang ambilnya itu. Jadi waktu itu
SD, SMP, SMA. Nah dari SMP ke SMA itu kan rajin nih ke Naga Timbul itu ada lahan kecil lah yang dikunjungi. Memang dari SMP sudah ada bakat ke situ ya? Kalau bakat nggak tahu sih bang, Nggak. nggak berani bilang bakat, tapi dari SMP Kemauan udah ada ya, situ. sudah rajin datang ke situ, ke Apa lahan tuh? sedikit. Di lahan tuh kira-kira pada waktu kecil itu apa yang ditanami atau apa gitu? Banyak sih bang, kalau dulu orang tua itu lebih ke jagung. Jagung. Iya, jagung, kemudian ada kolam-kolam ikan. Nah, dari situ sih mulai tertarik, apalagi orang tua kan pertanian dulu. Oh, orang tua Tertarik ya. ke ke tumbuhan sampai tamat mikir kemana ini gitu lanjut, makanya milih coba kehutanan lah. Kebetulan Usu ya? iya, kebetulan ada abang di kehutanan juga kan, jadi pingin Tapi keren bisa masuk usu ya. ya alhamdulillah bang, rezeki. Rezeki yang masuk diusul. Tapi proses masuk ke usu itu dulu apa namanya? PMDK? Dulu aku masih SPMB bang, SPMB ya? seleksi penerimaan mahasiswa baru 2006. Aku 2006. Oh, 2006? Iya, masuk 2006. Kalau diulang lagi SD itu ya itu tadi dari 94 sampai 2000, 2003 SMP, 2003 2006 SMA, 2006 sampai lama sih aku bang. Lama ya? 2012 aku tamat. Oh, 2012 Iya, 2012 aku baru tamat. Ada berapa tahun? Kalau aslinya 5 tahun 6 bulan, Oh, sebentar itu. hampir habis. 5 tahun 6 bulan tuh sebentar. Menikmati. Bahkan kawan-kawan kita juga lama juga. Iya. 7 tahun 8 tahun juga. Tapi artinya proses semua itu. Iya, Jadi proses. kalaupun kita balik ke belakang, Hmm. kita pasti kan punya apa ya? Punya story yang berbeda-beda. Artinya ya itu tadi, kalaupun kita misalnya lama kuliahnya, tapi bukan itu sebenarnya yang Iya. kita cari. Iya. Ya. Oh, menurut Bang Alfi sendiri gimana? Kalau aku sih bang sebenarnya dari aku pribadi yang kulihat sih menetapkan diri inilah Ya. masuk terjun di Ya. sini kan, kalau kita boleh cerita langsung. Ya itu tadi background ada, dari keluarga juga ada, kemudian hari-hari dulu juga kecil-kecil juga karena sering melihat ini gitu segala macam Dan yang sehingga jadi berhubungan, tertarik ya? iya tertarik. Yang mungkin kalau di awal apa sih itu gitu kan, enggak, kalau mau itu nanam aja udah jadilah gitu. Sampai terjerumus ke situ. Kemudian di awal masuk sebagai mahasiswa kehutanan yang mindset di otakku ini bang, enak nih masuk kehutanan nih, camping ini. Ternyata kan nggak hanya itu. Iya. Di situ baru dari awal kepikirannya gitu ya. iya, enak nih camping naik gunung, rambut Alam gondrong, ya. wah, kan keren nih anak kehutanan. Tapi sempat gondrong ya? Sempat. Terakhir aku Ada pangkas di 2000 akhir tahun bang. Profil WhatsApp. Iya masih. Akhir tahun aku baru pangkas. Oh, baru ini. Baru akhir tahun kemarin pangkas setelah gondrong lagi. Berarti menikah enggak sempat gondrong. menikah enggak gondrong. Oh, ini baru nikah? Iya. Baru ya. 2000 Covid sih. Covid aku memutuskan Apa jaga ya? jarak, jadi aku jaga jarak sama tukang pangkas. Oh, itu. Nah kalau balik lagi tadi itu sih di kuliah juga sering ketemu hari-hari seperti itu bang. Itu yang ya kalau kita mahasiswa kan di awal-awal masih apa ya, mindset itu datang kuliah belajar udah selesai. Nah ada kehidupan di luar kampus yang menarik untuk lebih digali gitu. Ada dari teman-teman, dari senior, bahkan dari dosen, sampai memutuskan asik nih ternyata nggak memang camping, naik gunung, belajar, nggak ada yang lain gitu. Ada yang lain yang tertarik, yang hampir semua aku rasa juga kawan-kawan juga mungkin sepakat. Munculnya itu bukan karena kita mencari sih sebenarnya bang, karena kita tertarik. Tertarik ya. Kita tertarik lihat orang. Tapi orang tua emang hobi ya. Orang Nanam tua, apa gitu? ya orang tua hobi. Kebetulan juga kalau untuk itu berkegiatan-kegiatan di luar Ya. atau apa ya, berorganisasi, menanam apa segala macam, memang basic dari orang tua. Dari almarhum ayah memang dia juga orang pertanian, dia juga anak pramuka dulunya gitu. Jadi Ya. banyak dari dia itu background yang sebenarnya yang utama yang aku lihat sampai memutuskan
ambil jalan ini. Awal mulanya seperti itulah ya. Iya. Perjalanan tuh dari Iya, kecil ya. Iya, dari kecil. Makanya singkatnya gitu sih Bang sebenarnya, kalau sama sih aku kayak anak-anak umum yang kalau Bang tanya sampai sekarang masih ingat dulu kecil-kecil ya, kerjaan tuh kalau nggak main, nonton, ya sudah gitu. Tapi kayaknya kalau anak-anak sekarang ini yang di apa era Gen Z ya, milenial, mungkin kurang tertarik kalau untuk kehutanan ya. Gimana menurut Bang Albi? Mungkin sih Bang, Ya, mungkin sih karena ya aku nggak berani justifikasi juga, tapi mungkin belum nemu belum nemu ya. belum nemu Pas. apa faedahnya lah kita Iya, bilang iya, kan iya. gitu. Ngapain sih ini gitu. Cuma sekarang yang aku salut juga banyak sekolah-sekolah yang mulai dari PAUD juga, sekolah itu ambil satu momen ke sawah mandiin kerbau. Nah itu kan sudah memantik, dia tinggal lagi belum menemukan dia memang mau ikut ini enggak. Belum menemukan jati diri. Belum. Ya. Nah, kehutanan dengan pertanian itu menurut Bang Alpi apa perbedaannya? Atau persamaannya juga lebih dekat atau gimana? Dekat sebenarnya Bang. Persamaannya ya secara kasat mata ya memang sama-sama tanaman yang Tanaman ya. Tapi spesifiknya spesifik kalau perbedaannya itu lebih ke kalau kita dari sisi di kehutanannya menyampaikan secara sederhananya perbedaannya antara tanaman lunak dengan tanaman keras ini. itu aja perbedaannya. Iya. Tanaman lunak dan keras. Iya, tanaman yang mungkin musiman dan yang menahun. Secara sederhananya ini. Ya. Itu sesimpel-simpelnya yang bisa kita membedakan. Karena kalau dari kita kehutanan, kalau memang kita bagi lagi itu banyak Bang. Banyak ya. Iya. Kayaknya kalau kawan-kawan ada yang mau masuk hutanan asik nih. Boleh ya, boleh Siap. sharing atau diskusi sama Bang Alpi. Siap ya. Siap. Di mana aja yang penting waktunya pas. Siap. Ya. Nggak ganggu aktivitas ya. Aman selagi bisa datang, coba datang. Wah, keren. Bang Alpi punya Instagram kan pasti ya? Instagram ya, nama Instagramnya apa? Biar teman-teman nanti Instagram bisa itu sharing. alfi.sy. Ya. Kalau Facebook nama lengkap Alfi Sahdin Siregar. Oh gitu. Sama kita. Kalau di Facebook nama lengkap. Nama lengkap. Harus ya. Harus Nanti biar kawan-kawan yang kawan nggak tahu nanti. kawan kecil Ah. ya. Nah kita lanjut ya Bang. Karena kita udah cerita tadi awal ya, kita lanjut ke apa dasar seorang Bang Alfi lah ya, Bang Alfi Siregar terjun sebagai aktivis lingkungan. Dasarnya itu apa ya Bang? Kenapa akhirnya memutuskan untuk terjun ya sebagai aktivis lingkungan gitu? Itu tadi kayak aku bilang Bang, tertarik lihat orang. Karena ngapain sih dia capek-capek ngembangin waktu tinggal di desa. Awalnya kan aku itu Bang kuliah itu diajak nih sama senior kan. Dulu ada proyekan, aku lupa kalau nggak salah dari USAID dulu itu di Puangaja ada proyekan kalau nggak salah jasa lingkungan, lihat orang ini nanam nira, terus hasilnya sama ini masih dijual, terus teman-teman senior-senioranku itu nggak bisa Pak, kita harus ada peningkatan begini-gini. Aku mikir ngapain sih, ya kan dia panen dijual ya udah income. Ternyata ikut nih Bang, terlibat sampai mendampingi masyarakat itu terkait di lingkungan itu dia karena dia tinggal di perbatasan dengan hutan yang memang kalau kita lihat mungkin jauh dari kehidupan di sini gitu kan. Terus aku mikir ngapain sih jauh-jauh ke sini? Kalau memang mau menghabiskan waktu ya udah camping lah, main lah gitu. Nah aku mikir di situ Bang, itu yang bikin aku tertariknya. Ternyata kuliah di kehutanan ini selain dapat ilmu itu nggak hanya sebatas itu. Kalau memang aku hanya mau menghabiskan kuliah di kehutanan itu mungkin ya datang duduk dengerin ujian selesai terima nilai. Gitu kan. Nah, tapi ada yang karena awalnya melihat itu unik gitu. Ini orang ngapain ngabisi waktu, buang-buang waktu. Nah awalnya cuma lihat gitu kan, sampai terjun langsung di situ ada rasa yang ini Bang. Pertama kali aku melakukan itu
mendampingi mereka itu rasanya plong aja kan. Kalau kayak aku udah biasa aja gitu, udah selesai. Balik lagi, ini kan selesai nih bang, aku balik nih, karena aku dulu volunteer tuh kan, apa namanya, waktu memang aku untuk volunteer itu apa? Iya, relawan untuk hanya dipanggil apa ya, memang ikut terlibat di situ. Bukan relawan. aku yang memegang menghandle project itu. Gitu. Setelah selesai aku balik, terus datang lagi. Orang-orang di sana masih ingat. Masih ingat, iya, masih ingat. Dan itu yang bikin, iya ya. Dia masih kenal, padahal aku cuma nggak ada buat apa-apa, aku cuma ya datang di situ, cuma ikut nimbrung, kalau ngobrol apa yang aku tahu ya sok ku sampaikan gitu kan. Tapi ketika balik lagi dia ingat kita, bang ini yang dulu kita buat bang, udah jadi nih bang, kami udah jalankan. Tapi kalau menurutku karena ada yang dibuat. Iya, itu tadi bang. Tadi kan Bang Albi bilang, wah biasa aku nggak buat. Tapi karena orang kan berbeda. Iya, awalnya yang kita buat itu kan kita berpikirnya buat ya udah buat aja. Iya. Kita nggak tahu nih apa ya. Kita saja lah pokoknya. Kedepannya jadi apa, ternyata setelah balik banyak nih. Oh ini dia masih ingat. Jadi ada kaji diri sendiri nih bang. Oh iya, ini kalau diikut-ikut kayak gini enak juga nih. Ya. Awalnya mikir kenal banyak orang, lama-lama jadi rasa apa ya bang, jadi asik di situ. Aku juga dulu nggak langsung ke sini bang. Dulu juga tamat kuliah, ya standar lah mahasiswa baru tamat kuliah kan. Dulu masih kuliah, jadi volunteer sana sini, banyak lembaga yang aku ikuti, volunteer ikut kegiatan mulai dari pendampingan masyarakat pinggir hutan, yang satuannya langsung survei di tengah hutan. Artinya banyak sudah pengalaman jalan terus, ya. Gitu tamat iseng lah ini ikut teman kerja di perusahaan apa segala macam, sampai terakhir balik lagi karena mikir Pernah memang kerja di perusahaan? Pernah bang, aku 2 perusahaan bang selama 2012 sampai 2000 memutuskan untuk balik lagi ke ya cerita kita tadi kan, style dan fashion itu di 2017. Tapi ternyata nggak bisa ditinggalkan sebenarnya. Nggak bisa bang. Nggak bisa ya. Hobi gimana ya? Jadi hobi bang. Ya, satu lagi hobi, satu lagi memang passion. Iya. Passion kita di situ. Iya. Gitu. Di sana kita ya bukan menyalahkan, itulah pilihan kita kan. Monoton. Ya. Pagi bangun kerjakan ini, buat ini, malam selesai tidur. Besok gitu lagi. Nah kalau di sini kan kita yang mengatur ritme, jumpa dengan orang beda lagi. Iya. Apa yang mau dikerjakan? Bahkan bisa banyak menambah teman ya. Menambah teman. Karena berbeda-beda pasti kan. Relasi ya. Yang aku dulu bang memutuskan sampai di sini kan masih mendaftar lah ini ke lembaga. Aku mau balik lagi gitu kan. Sampai memutuskan membuat sendiri. Buat sendiri? Iya. Oh iya. Di Sumatera Hijau Lestari. Oh itu nama apa? Iya, nama lembaganya. Lembaga Iya, ya. Sumatera Hijau Lestari. Jadi bisa inilah, bisa kita ini kan sharing-sharing. Nah ngomong-ngomong nih ya kan, potong sedikit nih. Kita kan baca portofolionya juga. Pernah berarti sampai ke apa? Gunung Loser ya? Iya. Itu 2010 aku kalau nggak salah bang. 2010 itu gimana ceritanya? Bisa akhirnya di sana? Itu volunteer bang, aku volunteer juga? Awalnya dari volunteer terus dijadikan apa ya, belum jadi staff sih di lembaga itu, cuma itu memang datang ke situ atau memang ada yang ngajak? Kalau yang ke Lauser itu aku diajak. Oh diajak. Karena kan sebenarnya aku dulu lebih sur ini bahasa kita. Anak Tanjung Rawa dulu. Lebih sur itu mengamati burung dulu. Oh burung. Iya, sampai diajak, ayo nih. Tapi berarti artinya awalnya itu lingkungan ya? Iya, lingkungan. Sehingga bisa menambah lagi. Iya. Jadi flora dan fauna. Menjadi flora dan fauna. Sampai itu diajak sebenarnya itu proyekan ada lembaga lain, ada kalau boleh sebut brandnya itu OIC namanya, Orangutan Information Center. Mereka ada restorasi. Nah aku kebetulan dengan dosenku diajakin. Itu dulu apa ya bang, aku kalau nggak salah itu ilalang dulu. Jadi ayo ini survei hutan referensinya ini
di dekat lokasi itu. Nah, aku survei itu sekitar 10 hari untuk menentukan pohon apa nanti yang bakalan ditanam di situ, di lalang itu. Gitu. Dan alhamdulillah kemarin, nah itu salah satu lagi Bang yang bikin aku tetap di sini. Ketika aku itu kan 2010 Bang, ketika aku balik ke sini ketemu dengan senioranku itu Bang Rio itu yang dia di OIC itu, dia nunjukkan foto. Kok masih ingat ini? Apa ini Bang? Ini yang dulu lalang yang kau foto, ini fotomu, ini sekarang udah jadi. Udah jadi hutan Bang. Nah di situ aku mikirnya, ih gila udah jadi gini. Nah, dulu aku di situ lalang tuh. Udah jadi hutan, itu yang bikin oh iya enak. Terus ini anaknya Pak Ben, ada mendiang Pak Ben kan. Udah jadi orang di situ tuh. Yang orang lokal yang memang dia peduli jadi. Dengan secara tidak langsung apapun ceritanya ada yang kita buat. Iya. Ya. Ada yang kita buat, nularkan ke orang. Jadi kayak apa kita? Jadi kayak sistem apa ya? Ngajak orang ikut. Bahkan apa ya? Nggak semua orang bisa nekulin. Iya termasuk aku Bang. Jadi apa ya? Balik lagi konsisten itu yang sebenarnya perlu Bang. Aku dulu sempat aku dulu sempat serius di situ. Kemudian itu tadi kan berangkat di perusahaan, kemudian ternyata harus nggak ini baik lagi di sini. Sempat hilang konsisten itu. Sekarang lah baru. Ya biasa itu, karena memang dalam perjalanan itu kan pasti ada apa ya? Ada ketika kita jenuh, ada naik turunnya lah. Iya. Pasti itu. Nggak betul ini di sini aku pikir gitu, nggak betul ini. Udahlah. Baliklah dulu dengan ya. Berapa lama dari perusahaan itu balik sampai sekarang ini? Aku balik dari kesini lagi Bang, mau mulai lagi itu 2017 Bang. 17 ya? Iya, sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. 17, 18, 19, Iya. 20. Berangkat dulu nggak lama sih, 2014 memutuskan gimana sih rasanya di perusahaan. 14, 15, 16, 17. 4 tahun lah Bang. 4 tahun. Hilang konsisten itu Bang. Sampai sekarang. Karena apa tuh? Ada kejenuhan atau mau mencari suasana yang baru? Jenuhnya enggak Bang. Kalau jenuh aku kenapa pindah? Enggak, maksudnya pindah dari apa? Dari yang biasa ke perusahaan itu seperti apa? Kenapa? Aku orangnya nakal Bang. Nakal ya? Dalam tanda kutip aku pingin dulu. Nakalnya beda ya? Iya, dulu kan taunya kan kita yang berkegiatan di lingkungan ini juga bersinggungan dengan perusahaan. Oh iya. Lagi kehutanan. Ya. Terus aku nakalnya itu, aku pingin tahu gimana sih perusahaan itu sebenarnya. Pengen tahu ya? Iya. Karena belum pernah ya? Belum. Setelah tahu ya monoton begini. Itu yang kurasa ya. Ini beda dengan yang lain yang kurasa pribadi. Gini aja. Ya udahlah. Mutusin balik. Ya akhirnya gini. Memang anak muda sebenarnya banyak masalah itu terbelenggu ya. Iya. Kita terbelenggu gitu. Kita ngerasa gimana ya? Karena belum terjun. Gimana ya nanti bisa nggak ya nanti? Kebanyakan anak muda itu gagal itu terbelenggu karena belum dikerjakan. Belum dikerjakan sudah nyerah. Sudah mikir susah ini pasti. Padahal kalau kita jalanin, bisanya itu. Bisa. Ya proses lah ya. Proses itu yang sebenarnya itu tadi, proses itulah nanti yang membentuk Bang. Yang membentuk ya. Apalagi proses itu dari kita kecil ya. Iya. Itu menjadi apa tuh, kokoh tuh. Ketika kita mau berjumpa dengan hal-hal yang paling terburuk pun kita sudah siap untuk terimanya. Karena itu yang kita dari kecil mungkin sudah kita lakukan. Kita sudah sebenarnya sudah memulai proses di situ. Secara nggak sadar kita sudah memulai proses. Ya paling yang mungkin kenapa aku nggak tahu ya dari dulu, ya dulu kan kita masih anak kecil, kita nggak terpikir ke situ. Benar. Tapi kalau sekarang, kalau kita tanya, coba gali lagi dulu sih SD gimana, dulu SMP gimana, ternyata nyambung kan. Oh iya dulu udah pernah aku buat gini. Secara apa setelah direview lagi? Iya. Yang kita aja memang nggak mikir ke situ kan gitu. Memang kita memang anak kecil memang masih apa ya,
Ya, masih labil lah. Labil lah, masih mau main-main lah. Mau bebas lah. Nggak ada yang betul, ece-ece aja yang mau dijalankan ini kan gitu. Kalau bahasa Tanjung atau Medan ece-ece. Ece-ece. Nah, kita lanjut nih. Apa kegiatan lain nih selain aktivis lingkungan? Kalau sekarang Bang, karena kita tahu nih ada background lain gitu. Iya, kalau sekarang ini ya standar sih Bang. Aku di rumah juga mungkin kalau ada rezeki main ke rumah, tapi nggak terlalu besar dan nggak terlalu luas. Aku berladang sih Bang. Tapi kecil-kecilan di sekitar rumah. Iya, samping rumah dengan ya itu tadi menerapkan apa yang aku belajar dari pengalaman dulu, yang juga sebenarnya apa yang aku lakukan ini kan diajari orang Bang. Ya. Apa yang diajari orang yang ku mungkin modif lah kayak bahasa anak sekarang apa ATM sama tiru modifikasi gitu kan, kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi custom lah, custom. Iya, ini sekarang nanam sayuran, cabai, ayam. Sayuran juga, ayam juga. Iya. Berarti seleranya bersama sama tim kreatif kami, Citra Suada. Sama dia suka pelihara ayam, kambing gitu. Aku melihara ayam nih sekarang. Nanti kita ajak aja masuk ke aktivis lingkungan deh. Bisa. Kita referensikan deh. Terus aktif juga di Palang Merah dari Serdang sampai sekarang. Palang Merah ya. Itu sampai sekarang masih Bang. Di Palang Merah terjun juga di PMR ya. Ya, kalau sekarang sudah berkurang sih Bang. Kalau dulu masih mau ikut terlibat lah jadi fasilitator PMR di sekolah-sekolah. Karena nggak jauh beda ya. Iya. Basic dengan yang PMR atau PMI ya. Nggak jauh beda. Sama apa ya? Sama kalau dibilang apa ya? Pahlawan tanpa tanda jasa. Bisa dibilang. Iya. Bisa sama dengan guru kan. Kan begitu kan? Iya. Artinya aktivis kemanusiaan juga tuh ya kan? Iya, bisa dibilang. Dari situ ya Mas sebenarnya, makanya kan masih asik ya. Kenapa mungkin, ya? Mungkin kalau orang-orang nanya udah ada yang ini, adik-adik itu ada yang baru masih juga mau nimbrung situ karena masih asik Bang. Masih asik ya. Aku orangnya masih enak gitu kan, masih ini makanya sampai sekarang masih di PMI masih. PMI mana? PMI Deli Serdang. Oh, Deli Serdang. Ya, sekarang nggak tahu nih, sampai sekarang masih jadi komandan KSR PMI Deli Serdang. Belum digantikan. Berarti kan belum dipercaya. Belum diganti nih Bang. Ya belum diganti karena masih dipercaya. Kalau tidak dipercaya pasti diganti. Iya. Soalnya tapi ke depannya. Tapi kita yakin Bang Alfi pasti bisa melewati ini. Bahkan lebih yang lebih baik dari yang terbaik kan itu. Itu sih Bang, sama sekarang juga dilibatkan jadi ini aku baru sih kemarin ketua harian di Ikatan Alumni Kota Nusa. Oh, masuk di situ lagi ya. Masuk. Makanya ya. Oke, bingung nih yang mana satu nih Bang. Apa ya? Yang mana satu nih nanti mau berjalan yang asiknya di mana gitu. Jadi ya sebenarnya jalani aja. Makanya aku modelnya mentok aja. Modelnya udah jalani aja, selagi asik udah jalani aja. Kayak ngalir. Di mana dia nanti umpetnya apanya. Karena kan polanya sama Bang. Datang duduk ngobrol diskusi. Oh iya. Jadi nih. Tapi itu ya hampir sama ya Pak. Konsepnya sama ya. Memang harus suka diskusi karena memang diskusi ini paling penting. Kenapa? Ya menambah wawasan kita yang ada di dalam diri Bang Alfi belum tentu ada di diriku. Di diriku juga belum tentu ada. Iya, itu tadi makanya kita kan. Makanya enaknya aku bilang tadi polanya sama, mau apapun yang dijalankan polanya sama. Datang duduk ngobrol diskusi, tukar pikiran, tukar pendapat. Apalagi kalau kayak kita nih sebenarnya kan kayak ini yang aku lakukan sekarang ya Bang. Nggak bisa memaksakan. Kayak ini sekarang salah satu kegiatan yang sekarang ini intens kan pendampingan untuk adaptasi konflik satwa. Nggak bisa secara ekstrim. Jangan ke sana, jangan dibunuh, jangan ini nggak bisa. Pendekatannya harus ya secara persuasif dan belum tentu pendekatan itu ke si A dengan ke si B sama. Belum tentu mereka menerima ya. Iya. Tetap ada konflik. Lama prosesnya Bang. Untuk membangun aja lama prosesnya. Tapi bisa pastinya ya. Insya Allah bisa. Yang penting kan kita konsisten di situ dan juga kerja itu nggak bisa sendiri. Satu lagi cara berkomunikasi juga lah. Iya, berkomunikasi, cara menyampaikan ke baik dari kita
tim yang di lapangan, Karena kemudian beda masyarakat. orang beda penyampaian. Beda. Jadi nggak Beda semua orang juga sama. beda untuk menerima informasi itu. Sebaliknya ya kan. Iya. Kita bilang jangan ini, Iya. jangan itu. Kan permasalahannya kalau kami nggak buat ini, nanti kami gimana? Iya, iya. Nah, siapa nih yang memperkenalkan Bang Alfi Siregar mengenal dunia apa ya? Dunia aktivis lah gitu. Nah, Sehingga pastikan dunia aktivis ini luas. Ya berorganisasi, Iya. berorganisasi di mana saja pastinya awalnya nggak mungkin langsung terjun di aktivis lingkungan sehingga akhirnya jatuh di aktivis lingkungan gitu. ya kalau berorganisasi itu Bang, sebenarnya dari SMA. Oh SMA. Iya. OSIS. Aku- OSIS. Enggak usah Enggak. ngomong. Aku dulu malah apa ya Bang? SMA itu kelas 1 malah kalau menurutku pribadi aku kayak anak yang pasif Bang. Pasti. Iya, nggak ada mau ikut apa segala macam sampai diajak kawan sebenarnya. Makanya buat kawan-kawan yang lain, kawan-kawan di PMI itu kan kalau ditanya kenapa dulu ikut PMR, jawabanku bukan mau nolong ini, enggak, diajak kawan Bang. Bahasanya diajak Iya, kawan. diajak kawan. Jadi kawan itulah yang menjerumuskan aku ikut pertama kali Menjerumuskan PMR ya, itu. bahasanya Nah, menjerumuskan kan kita sampai sekarang ya. Ikut organisasi. Tapi hikmahnya ada kan? Ada sampai Walaupun sekarang nih. kawan tadi Ah, menjerumuskan, tapi menjerumuskannya positif. Iya, positif. Sampai sekarang nih, sampai sekarang berorganisasi, kemudian Jadi nggak mau berhenti Nggak ya? mau berhenti. Artinya berhenti di perusahaan, balik lagi Iya. Iya. jadi aktivis lagi. Sampai dengan masuk yang lebih tingkat tinggi ketika kuliah itu memang perkenalan itu dari keluarga, Keluarga. dari tulang. Oh. Jadi ada tulangku itu memang juga aktivis juga di USU, dia Oh, anak sastra. Aku lupa angkatan berapa Bang, tapi dia pendiri Ya. apa salah satu pendiri Ya. teater O. Nah dulu itu dia tinggal kan di rumahku nih. Ya. Anak sastra, teater O, datang pulang ke rumah, cerita nongkrong di taman budaya, cerita ini sama kawannya aku nguping. Ya. Terus ayahku nanya, kau nggak tamat kuliah, ngapain di kampus aja? Yang bilang Dan sama aku, ayah. iya, dan aku ingat kata-kata dia Bang, nggak aku yang jawab nanti Bang, Jalpi nanti yang jawab. Oh. Dan ternyata terikut aku Bang, karena dia kenal kan, pola dialah yang ku ikuti sampai ternyata lama di kampus itu main ini bukan karena kita yang aneh-aneh yang lain-lain, tapi karena ikut organisasi ini, ikut aktivitas ini, ikut kegiatan ini, dia yang memperkenalkan. Oh, berarti Harus dia ikut ini. termasuk sosok yang memperkenalkan. Iya, dia salah satu sosok untuk memperkenalkan Iya. ikut ini dan apa yang dia bilang dulu Bang, memang terjawab Bang. Terjawab ya. Dan aku ditanya sama orang tua, kapan tamat? Lama kali di kampus, ngapain aja? Aku jawab, aku ikut kegiatan begini dan yang dulu ditanya aku jawab Bang. Dulu waktu dia ditanya aku SMA, aku masih SMA masih lama lagi. Ya. SMA, ya itu aku jawab setelah sekian tahun. Ternyata betul bilang, nggak aku yang jawab. Nah dialah orang yang kalau menurutku itu Sekarang sudah apa? Masih ada? masih. Oh, masih? Sekarang dia di beliau itu di RRI sekarang. RRI. Iya, RRI Medan. Oh, Medan. Masih sering ketemu, bahkan sekarang walaupun statusnya adik mama nih kan tulang, tapi Kandung ya? kandung. Kalau di luaran kawan ngopi sekarang. Oh. Dan kebetulan setiap ngopi dia nelfon di mana, masih di kantor sini lah ngopi sama siapa, sama ini. Nah kawan dia ngopi itu ya yang aku kenal juga gitu Bang. Jadi Ya, sinkron. jadi sampai sekarang itu dia yang memperkenalkan, dia yang sampai sekarang mengajak, bahkan jadi kayak sosok sampai sekarang itu dia yang poles lah. Iya. Kalau aku bisa bilang Artinya tulang rasa kawan. iya sampai sekarang Bang. Bahkan sampai sekarang kemarin aku ada jenuh nih kan, Iya. jenuh ngobrol. Ini gimana gini. Dia karena dia juga organisasi yang kuat juga Iya, iya. di kampus HMI kampus sampai sekarang. HMI ya? Iya. Jangan gitu, ini begini. Udah besok kita jumpa. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau dia kayak kemarin di mana? Di sini. Ayo ngopi di sini. Ketemu orang yang sama. Orang yang aku kenal juga. Jadi satu circle. Satu ya? circle Bang. Tapi memang nggak bisa dibohongi circle itu. Pasti di situ-situ juga. Tapi kan uniknya di situ, dia yang membawa aku dulu, Ya. sekarang sama kan? Sama ya.
Duduknya sama. Sama. Padahal dia memperkenalkan. Dia yang memperkenalkan. Yang ide-ide yang aku rasa nggak masuk akal itu ya dari dia. Tapi kita bilang nggak masuk di akal ya, akhirnya Itu faktanya ada. ternyata gitu. Jadi gitu. Nah, bagaimana nih pendapat Bang Alfi lah ya tentang dunia aktivis lingkungan nih di Deli Serdang nih, berjalan baik atau sebaliknya stagnan gitu? Khususnya kita Deli Serdang Tanjung Rawa lah, karena kita memang cakap-cakap Tamora Iya. bertempat di Iya. Tanjung Rawa. Kira-kira pandangan Bang Alfi sendiri seperti apa gitu? Sebenarnya kalau Deli Serdang nih Bang ya, karena juga aku berkegiatan juga banyak di Deli Serdang, kegiatan kita juga 1-2 ada di Deli Serdang dan kawan-kawan juga banyak di Deli Serdang. Ada teman-teman lembaga juga di Deli Serdang. Sebenarnya sudah oke, sudah bagus. Ada nggak kendala-kendala? Sama sih Bang, kendala itu sama kayak yang aku pribadi jadi hadapin itu. Sebenarnya ketika kita melakukan satu kegiatan ini bagus nih. Bagus ya. Belum tentu sama orang lain bagus. Dan Benar. permasalahan yang ada itu abang membuat hal, abang misalnya secara sederhana, ayo kita buat gerakan lah daripada pekarangan ini nggak terpakai, kita sulap jadi demplot yang sayurnya bisa kita kita masak sendiri atau jual. Aku juga buat hal yang sama. Tapi kadang abang buat, aku buat. Jadi kita kayak ini Bang Dharma 10, aku buat 11 ya. Kalau aku pribadi nih Bang ya. Karena sayangnya abang buat sendiri, aku buat sendiri. Kalau kita buat sama-sama ya Bang. Nggak apa-apa sih 15, tapi kan maksimal ini. Tapi pernah nggak melakukan misalnya nih tentang aktivis lingkungan pasti kan lebih ke lebih ke halaman misalnya. Nah, di desa atau di desa lain atau di desanya Bang Alfi itu pernah melakukan pembibitan misalnya, pembibitan yang pasti ya sesuai selera yang pernah dilakukan di desa atau dimanapun pembibitan itu kita buat sehingga kita bisa berikan contohnya ke masyarakat dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal itu sehingga masyarakat akan bisa ngerjakan sendiri. Gitu. Ikut. Ya itu kulakukan. Bisa berkesinambungan dia dengan artinya di lingkungan itu semua diberdayakan. Iya. Itu kulakukan sampai sekarang Bang. Tapi itu tadi kan belum terbuat nih Bang di Tamora ini, di Tanjung ini. Tanjung Rawa belum. Aku masih di luar. Aku sekarang ini mendampingi 3 desa Bang di Bohorok itu ada Laudama, Batu Jonjong, Ujung Bandar. Jadi diskusi dengan petani, diskusi dengan kelompok masyarakat, bagaimana sebenarnya pola pertaniannya mereka. Karena kan permasalahan itu pupuk kalau aku kemarin. Nah jadi aku dapat bantuan dari senior-senior, ayo kita buat pupuk, ayo kita riset pupuknya sendiri. Alhamdulillah setelah dapat pupuk itu aku sampaikan ke masyarakat. Bukan aku bilang ini memang ini bukan ilmuku sendiri. Aku juga dikasih tahu kawan-kawan. Jadi kalau ini ku simpan aku curang. Bapak Ibu juga harus tahu. Jadi sampai sekarang Bang, ilmu itu nggak perlu disimpan. Iya. Nah alhamdulillah sampai sekarang Bang, kegiatan berulang yang kulakukan itu Bang, aku ajari. Ini pakai tong, ini kayak gini, ini bahannya kita cincang dulu. Kita cari bahannya ABCD sampai 31 bahan. Kita tunggu 2 minggu. Kalau perlu 3 minggu. Setelah jadi pupuk itu aku juga masih dampingi Bang. Penerapannya, pengencerannya berapa liter pupuknya, berapa liter air penyiramnya, berapa kali sehari sampai sekarang Bang. Ya, tadi kan Bang Alfi bilang bahwasanya belum pernah buat di Tanjung Rawa. Belum. Apa sih kendalanya? Kenapa kita tahu nih kan Bang Alfi di Bahoro buat? Apakah memang belum ketemu sama kawan-kawannya? Belum ketemu. Ya aku bilang tadi belum ketemu. Aku juga itu tadi kan ke Tanjung ini. Padahal udah 2017. Nah, 2018 memutuskan tetap di Tanjung. Cuma yang bisa aku lakukan sekarang ini kalau di rumah ya Bang, aku buat sendiri dulu Bang. Jadi kayak di rumah itu ada orang datang lihat, bagus nih ya gitu, pakai apa ini, jadi ke saudara dulu Bang, aku buat pupuknya sendiri, kemudian aku kasih ke saudara, silakan pakailah, caranya begini. Tapi kalau menemukan orang yang tepat
Mungkin bisa bang. Bisa ya? Mungkin bisa. Kayaknya bisa kita buat ini. Bisa bang. Depannya, Bisa kita buat bang. Simple bang. Simple nggak repot-repot dan apa ya? Itu hal berulang yang bisa kita buat. Tinggal ada kemauan. Ada kemauan. Aku sebenarnya karena satu itu tadi bang, belum nemu orang yang tepat ya? yang tepat, yang untuk bisa aku bekerja sama ya. Diskusi gitu kan. Karena selama ini itu tadi aku masih main sendiri bang. Main sendiri ya. Karena aku juga belum membuka sebenarnya, salahku juga aku belum membuka. Ya, kayak ini sampai sangka kan bang, aku selama ini cuma duduk-duduk biasa aja, ketemu. Setelah dicakap-cakap Tamora selesai itu bisa dibuka. Bisa, siap, Ya. bisa bang. Masa kita di Tanjung Merawah, kita sibuk kesana kemari, tapi kampung halaman kita belum beres. Beres itu. Iya. Sama dengan aku juga, sibuk di Serdang, kemana. Ya memang kita harus pulang kampung. Ya, kadang ketinggalan ya. ini. Tapi hari ini kita bahagia, kita bisa nih sekarang membuat suatu kegiatan yang bermanfaat. Iya. Contoh cakap-cakap Tamora kita buat dari Tanjung Merawah, kembali lagi kita balik ke kampung lagi gitu ya kan. Balik lagi ke sini gitu tadi bang. Ya kayak gue bilang tadi, mungkin aku yang belum membuka bang, aku belum yang cari, atau sebenarnya sudah ada orang yang membuat tapi mungkin aku nggak tahu dan nggak mau nimbrung. Tapi ke depan harus bisa. Siap. Karena kerja intinya sendiri, itu bang. Kerja sendiri dengan kerja bersama-sama tuh beda. Dia lebih ringan. Lebih ringan dan lebih mikirnya nggak sendiri. Gitu. Iya. Abang nggak mumet sendiri bang, nggak buntu sendiri ya. Iya. Nggak pening-pening sendiri. Ya, makanya kita perlu, ya itu tadi ada kawan-kawan di sekeliling kita. Gitu. Iya. Membuat sesuatu apapun, kalau nggak ada kawan-kawan di sekeliling kita, kayak mana kita mau? Ya curhat, karena kan setiap kegiatan itu pasti ada titik jenuh. Iya. Pasti. Kejenuhan itu yang nggak bisa dibagikan kalau kita sendiri, bang. Iya, itu dia. Itu yang itulah tadi yang dibilang sakit itu, semua itu adalah faktornya pikiran. Iya. Ya kan? Tapi kita tanggung sendiri. Kita tanggung sendiri. Itu yang bikin beban. Iya. Berat di situ. Stres. Akhirnya gila ya. Gila. Ya kalau memang mau gila rame-rame. Iya benar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konservasi? Karena kita cerita flora dan fauna ya. Apa yang dimaksud dengan konservasi flora dan fauna, dan apa saja tugas dan fungsinya kira-kira? Ya, secara sederhana sebenarnya bang, konservasi itu maknanya kan luas. Ya. Ya kita melindungi, kita menjaga, kita mengembalikan, itu sudah masuk dalam konservasi. Masuk gitu ya. Sudah masuk dalam konservasi. Jadi apapun itu yang kita lakukan, selama itu masih memikirkan hal yang positif terkait, misalnya nih, ini ada satu spesies ini. Ya. Ini kalau nggak dijaga, ini nggak kita lindungi, ini hilang. Ya. Memikirkan itu sudah masuk sebenarnya ranahnya. Sudah masuk ya. Sudah masuk dalam ranah konservasi tadi. Karena banyak yang bisa kita lakukan kalau bercerita konservasi itu sendiri. Benar. Berarti dia luas juga ya. Luas juga. Universal, yang penting kan kita mengkonservasi sudah banyak, sudah luas bang. Abang menanam bunga aja misalnya, atau menanam bunga di rumah, pakai pot atau langsung ke tanah. Yang mungkin abang pakai organik misalnya yang sekarang, atau tidak menggunakan sintetik kimia, kita sudah mengkonservasi tanah. Kita nggak rusak tanahnya. Kan gitu, seperti itu bang. Tidak banyak sih, makanya aku bilang itu tentatif dari perspektif kita masing-masing untuk memaknai konservasi. Dari cara pandang kita. Secara sederhana, selagi kita masih mau melindungi, kita mau menjaganya, terus melihat dari sisi ini boleh dan tidak boleh, itu sudah masuk. Ya. Terus upaya apa saja nih yang dapat dilakukan untuk konservasi flora dan fauna? Banyak bang. Dari segi kita, aku nggak menyalahkan teman-teman, aku nggak mencoba mau menjustifikasi terkait satwa nih, misalnya kan ada flora fauna, kita cerita flora dulu. Aku nggak mau menjustifikasi kawan-kawan, karena mungkin aku juga pernah melakukan hal yang sama, dan mungkin masih melakukan hal yang sama. Ya mungkin tidak berlebihan dalam
apa ya? Mungkin kita suka, mungkin kita mau melihara hewan ini, tapi kita tidak berlebihan dalam memelihara itu, dalam artian tidak memaksakan. Kalau kita tidak sanggup Ya. memelihara hewan itu, Kita kasih pada yang sanggup. kasih yang sanggup. Tapi kalau kita sanggup silahkan. Jangan Makanya kita aku tidak- paksakan iya. kita nggak sanggup, Iya. tapi akhirnya celaka sama binatangnya ya, Iya. ataupun satuannya ya. Iya, kita kan cerita mengkonservasi itu Iya, tadi. iya, iya. Makanya kalau aku sih upaya yang sederhana itu, Bang. Itu upayanya. Iya. Ya, nggak mulu-mulu. Aku juga suka mungkin dengar burung kicau Iya, apa segala iya, macam. iya. Tapi aku nanya dulu, aku sanggup nggak meliharanya? Bentar. Kalau aku nggak sanggup, tetangga sanggup nih. Aku setuju tuh, aku setuju. Tetangga sanggup nih kan, aku kasih aja ke dia. Karena memang kebanyakan, aku sendiri pun, Hmm. karena kan ini kalau kita mau melihara binatang lah kita Hmm. bilang ataupun Hmm. apalah, Hmm. ini cocok-cocokan. Iya. Kadang-kadang, Iya. nggak bisa kita paksakan. Nggak bisa memang. paksakan. Nanti bisa kita beli kelinci misalnya, beli pelihara, Mm-mm. tiba-tiba dia seminggu mati. Mati. Besok mau pelihara ini, Iya. besok mati. Mati. Gitu kan. Kayaknya memang nggak serasi, karena Iya. kita nggak telaten kalau Iya. dibilang orang Jawa tadi ya. Kayaknya kan balik lagi sebenarnya, Bang, ke kitanya kita kitanya, sanggup. ya. Karena mau apapun satwa yang kita pelihara itu ada fungsinya, Bang. Pasti lah. Di siklus inilah kita berkehidupan ini. Bahkan ya kalau kita bilang ngapain sih Tuhan nyiptakan kecoa kalau nggak ada fungsinya. Oh iyalah, pasti. Tapi kalau kita habisi semua kecoa, ada efeknya. Terus cara solusinya gimana kalau kecoa itu banyak di rumah? Nah, Gimana? makanya itu tadi kan, Bang, kita juga harus ya beda-beda sih, Bang. Kalau aku sih Beda ya? ya bisa juga kita paksakan ya. Mungkin biar aja. gimana kita ngusir kecoa, harus sana dulu kan, nggak mungkin, Ya Bang. mungkin ya. Mungkin caranya mah semprot, Tapi kan mati. ya mati ujung-ujungnya kan. Nah, balik lagi, apakah bisa kita nyemprot buat dia cuma pingsan terus kita sapu keluar? Ya mungkin ya. Nah, nggak mungkin bisa mungkin, tapi kita lah yang menjaga. Kita tahu nih, ini numpuk Ya. pasti bakal jadi kecoa. Berarti kan kita nih, Kita balik juga lagi. yang ya kita bersihin lah. Bersihin. Karena kita juga yang buat Iya. itu. Karena Apa gini, ya? Bang, aku pernah dapat dari senior sih sebenarnya. Antara kita sama satwa itu sama. Sama. Kau yang bertahan, aku yang bertahan. Contoh nih, ketemu kayak tadi kan kecoa. Ketemu kecoa, kita jijik nih. Ya. Mungkin orang rumah jijik segala macam. Ujung-ujungnya kita bunuh, semprot mati. Tapi kalau itu tumpuan kita bersihkan, kan nggak ada kecoa itu tadi. Jadi Kan nggak solusinya guna yang mati. dicari berarti. Solusinya yang kita cari. Makanya bukan itu yang dijadikan. bukan, solusinya balik ke kita lagi. Iya, Ya kitanya sanggup nggak? Iya. Keren mengerti. Apa? Sederhana kan? Ya, artinya sederhana tapi pencerahan juga. Iya. Pencerahan. Ya juga. itu kalau aku pribadi sih, Bang. Setuju, aku setuju. Pokoknya keren lah. Malam hari ini keren. Nah, kita lanjut ke apa ya? Mengapa konservasi itu sangat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian flora dan fauna? Singkat lah. Iya, singkatnya gini, Bang. Ini sesuai dengan yang aku lakukan sekarang Ya. ya, Bang. Kenapa itu perlu? Karena aku bilang tadi, sekecil apapun dia, seenggak penting apapun dia menurut kita, ternyata dia punya pengaruh besar di sini, di kehidupan kita. Kehidupan kita ya. Contohnya, kalau sekarang kan, kalaulah semua orang mengambil burung dari hutan itu, Ya, ya, ya. mungkin bisa jadi satu pohon itu nggak akan berpencar, karena si burung ini yang makan biji, dia terbang, dia buang feses, tumbuh. Kayaknya kan kenapa kita penting konservasi itu ya menjaga itu, Bang, menjaga apa ya, yang ada di situ tetap utuh, nggak Tapi memang berkurang. lebih ke tingkat kepedulian sebenarnya. Kepedulian. Ya. Sama Kepedulian. dengan ini, setuju nggak? Ini pohon nih. Pohon itu sama kayak yang dibilang Bang Alfi tadi. Pohon dengan manusia sama juga. Kenapa bilang sama? Contoh nih, pohon juga bisa nangis. Kenapa dibilang bisa nangis? Misalnya nih kita ambil nih, kita bacok, getahnya kan keluar. Udah keluar. Aku menganggapnya mengilustrasikan kan. Itu nangis. Itu nangis. Ya. Artinya, Ya bisa. artinya Bisa. pohon juga butuh hidup. Iya. Kenapa harus kita matikan gitu kan? Sementara kalau kita dibalik seperti itu pasti kita nggak terima. Iya. Makanya aku berilustrasi gitu.
pohon kadang-kadang kan ada tuh misalnya ya kadang-kadang kan kita mau juga jahil atau apa gitu kan, potong itu kan kita lihat tuh getah tuh jatuh gitu kan. Aku sampai sekarang ini jadi mengilustrasikan gitu. Jadi dia kesakitan sebenarnya. Ilustrasi mana? Bisa bang, ilustrasi kita itu bisa pohon itu kesakitan. Karena apa ya bang? Kalau memang kita nggak imajinasi seperti itu, habis nih pohonnya ketumbang. Karena kan biasa aja. Kalau saat dia tumbang, bayangin kan sebenarnya berapa generasi yang bisa dia jadikan dari mungkin dia berbuah, berbiji, tumbuh, atau di atas ini mungkin ada burung yang bersarang. Ketika tumbang selesai juga. Nah, artinya apa ya? Semuanya itu memang harus dipikirkan, lakukan sesuatu. Ada runutannya bang? Iya, harus ada runutannya gitu. Ya kayak kita cerita tadi kan, kenapa konservasi itu penting gitu. Baik itu di sisi kehidupan manusia, baik itu tumbuhan dan yang lain-lain gitu kan. Iya. Artinya kita harus menyadar apa ya? Empati kita harus kita keluarkan ya. Ya penting bang, menurutku apa ya? Balik lagi kayak abang bilang tadi, kesadaran nih. Ya, kesadaran. Abang punya rambutan di sini. Iya. Terus kalau tupai itu abang tembak-tembakin terus kan dia makan. Iya. Tupai abang tembakin. Bukan nggak mungkin nanti tupainya habis. 5 tahun ke depan rambutan itu cuma ada di rumah abang. Tempat lain nggak ada. Tempat lain nggak ada. Artinya kita jangan ego sendiri. Iya. Kan dia yang bawa pindah ke sana jatuh bijinya tumbuh. Iya. Itu sih kalau aku maknai sederhananya kenapa itu penting. Nah itu juga yang buat kami juga sederhananya kami manggil Bang Alvy Siregar kembali agar bisa apa ya lebih memberikan bukan pencerahan lah ya terlalu lebay kita memberikan edukasi lah ya. Pencerahan berkali ya, memberikan edukasi, memberikan informasi kepada kawan-kawan yang belum tahu, bisa jadi tahu. Yang sudah tahu, nambah tahu. Iya. Mungkin juga yang kawan-kawan yang lain juga ada banyak yang lebih paham kan makna itu. Makanya aku lebih coba menyederhanakan tapi hari ini mungkin banyak orang paham, tapi yang lebih sederhananya tadi bahwasanya hari ini di Cakap-Cakap Tamora yang bisa memberikan informasi itu adalah seorang Alvy Siregar. Iya. Karena itu sebenarnya ini bang, aku berpikirnya kenapa aku bilang sesederhana itu. 2014-an itu adikku pernah di Sungai Bulumai ini penelitian bang untuk ikan jurung. Oh iya, pernah cerita. Iya, yang aku pernah cerita ke abang kan. Tapi kan uniknya di situ yang kulihat cerita dari si pengambil ikan ini. Oh dulu banyak jurungnya. Dulu banyak jurungnya. Kenapa terus punah? Kenapa hilang? Kenapa tinggal sikit? Sekarang nyari jurungnya susah. Nah itu kan balik lagi, kalau kenapa penting nggak pentingnya konservasi? Kalau kita nggak mau pedulian yang kecil itu aja, jurung itu tadi, udah susah nyari jurung sekarang. Aku dari simpang ini bang, sampai ke simpang Pondok Bambu nggak cuma berapa ekor itu, 2 ekor. Dia coba. Iya, yang adikku itu kan dia cuma 2 ekor kan. Nah, selanjutnya apa nih pengaruh negatif nih tentang lingkungan di Tanjung Rawa yang harus diantisipasi kira-kira? Apa ya bang, kalau sekarang itu kalau kita berkaca ke tempat lain kan nggak bisa kita samakan. Polusi udara apa segala macam. Kalau kita bilang sama orang Tanjung janganlah beli kendaraan lagi, nggak mungkin bang. Orang lain yang bawa kendaraan ke sini banyak yang ke Tanjung. Terus mana? Mungkin secara apa ya? Aku berpikir ini keresahan di tempatku nih yang sekarang tinggal. Yang mudah-mudahan ada yang dengar di sana dan bisa tersampaikan ke yang ini. Sampah ini bang. Sampah gimana tuh di sana? Sampah ini kita masih itu sampah warga tuh? Iya, sampah harian kita, sampah basah kita. Kita masih sering, ya aku kena sendiri soalnya kan di rumah. Kadang nanti ada lahan sedikit di belakang, pas lagi bersihin itu udah ada plastik tuh, sampah orang yang dibuang. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita keresahan ini, mungkin bukan itu keresahan, kalau boleh keluh kesahnya boleh disampaikan. Kita bersihkanlah sampah kita sendiri. Gak usah lah dulu kita pikir, ayo kita bersihkan sampah orang, gak usah. Sampah kita sendiri lagi.
Karena aku nemu bang, sampah itu di tempat gua banyak ya. beberapa kali. Ini siapa yang buang? Karena memang nggak ada tempat sampah yang umum di tempatku. Ya tapi kan gini, itu kan bukan menjadi sebuah apa ya, bukan menjadi dia harus berpikir membuang sampah itu sembarangan. Ya. Walaupun nggak ada tempat, Ya. tapi kan di situ kita punya apa ya, punya orang yang apa ya, orang nomor satu di desa misalnya, kita bilang ada kepala desa, ada camat, ada siapa semua gitu kan, kita bisa koordinasi. Iya. Orangnya bang, makanya aku bukan mau menjudge untuk yang orang nomor satu atau siapa, tapi personnya bang, orang yang tinggal di situ. Kesadarannya Keresahannya itu kita ya kayak abang bilang tadi, kesadaran itu belum bang. belum ya. Yang penting rumahku bersih, sampahku nggak ada. Biar aja Aku orang buang ke sebelah ya. biar aja orang yang sampahnya banyak. Iya. Padahal kan kalau memang boleh dipilah lagi, dari sampah itu aja sebenarnya bisa nggak terbuang. Mau jadikan pupuk kah, mau dijadikan makanan maggot kah, makanan ayam kah, selesai. Karena dia nggak tahu caranya. Ya itu tadi bang, belum ketemu sebenarnya bang. Belum ketemu kayak mana skemanya. Tapi mudah-mudahan kita berharap Bang Alfi bisa apa? Bisa memberikan apa ya? Ya, memberikan hal yang baru gitu. Jadi mereka pada tahu nih. Ya insya Allah siap bang, dengan mungkin diskusi dengan kawan-kawan yang Iya. lain. Ini kita buat apa nih? Ini gini. Harus gitu Bang. Karena apa ya, jarang bisa jumpa ketemu sama pemikiran mindset kayak Bang Alfi di Tanjung Merawa nih gitu. Artinya ya banyak sih orang yang apa, tapi tingkat kepedulian dan konsisten itu sangat sulit. Iya, gitu. bener bang. Tambah lagi kita di Tanjung ini, ya bang juga mungkin paham lah, bukan kalau aku sih masih secara awam melihatnya kan, abang yang lebih paham tentang mungkin melihatnya. Tanjung Merawa ini yang sekarang ini lagi gila berkembangnya. Oh, sangat pesat. Iya. Walaupun Bandara Kuala Namu itu bukan kecamatan Tanjung Merawa. Bukan, tapi dari dekat sini, Bang. dia ke sana. Tapi dari kita, ini kan Bang. gerbang internasional ya? Iya. Masuk mau ke sana lewat dari Tanjung Merawa. Berarti kan kalau kita masih tetap kayak gini, mungkin bisa ketertinggal gitu. Iya, benar. Makanya itu kita harus lebih kesadaran itu apa sih sebenarnya yang mau kita jaga di Tanjung ini. Iya, satu. Terus kan potensi juga banyak di Tanjung Merawa ini. Potensi banyak. Sangat bisa dikembangkan, baik itu UMKM dan yang lain-lain gitu. Iya, karena pesat bang perkembangan di sini, pesat di sini sudah ada ini itu yang kalau anak-anak sekarang bilang kalau udah ada ini berarti kotanya maju tuh. Nah, karena kita kan pengen nih anak-anak muda lah khususnya. Aku pribadi juga, mungkin pribadi Bang Alfi juga. Kan kita pengen nih bahwasanya Tanjung Merawa ini harus punya ikon. Dilihat sama luar daerah, luar kota, tahu Tanjung Merawa ini misalnya contoh ikonnya apa? Oh, anak aktivisnya banyak. Oh, di sana kreatif. Tapi inilah dia, ada cakap-cakap Tamora ini. Kita mengangkat itu gitu. Mudah-mudahan dari hal ini bang, hal yang besar ini bisa jadi lebih dahsyat lagi untuk Tamora ini. Ya, artinya dengan kontribusi kecil, seujung kuku pun kita bilang, tapi kita bisa berbuat, bisa dilihat orang, itu udah suatu reward juga bagi kita. Nggak ada yang kecil sebenarnya bang. Kecil mungkin karena kita sendiri-sendiri. Benar. Belum ketemu ya, kalau belum kita ketemu sama-sama besar ya. Berarti siap lah kita bersama-sama. Insya Allah siap bang. Karena nggak ada, kalau aku sih nggak ada yang gagal bang. Nggak ada yang gagal ya. Yang gagal itu kalau kita nggak melakukan ya gagal memang. Dia bukan gagal, tapi masih proses. Ya. Mau dia ini udah jadi nih, udah dilakukan. Mau ujungnya sampai atau enggak itu udah jadi, bukan gagal. Ya benar. Makanya mungkin itu yang bisa kita dudukkan. Ayolah, nggak ada yang gagal itu, main aja dulu. Nah, semangat apa nih yang harus kita tonjolkan bagi generasi muda untuk menjaga kelestarian lingkungan? Gak usah jauh-jauh, khususnya Tanjung Merawa aja, gak usah lari ke kota lain kita. yang kita ini bang, itu tadi bang, kesadaran itu kita mulai tumbuhkan. Buat kawan-kawan juga, sebenarnya udah banyak sih. Aku lihat buat kawan-kawan sudah banyak yang berbuat. Ada kayak teman-teman gitu kan, mungkin camping, cerita apa segala macam di Tanjung. Sudah ada sebenarnya, tapi balik lagi, kalau boleh sebenarnya lebih banyaklah kita duduk kemudian melakukan hal yang sekecil apapun. Yang kayak abang bilang tadi, yang kecil itu nanti jadi besar gitu. Kayak dari di rumah ini, di rumah sendiri,
nggak usah muluk-muluk lah. Lingkungan sebesar Tanjung Merawa ini nggak sanggup kita sendiri. Coba pasti lah. Ininya minimal kurangilah apa yang membuat lingkungan ini bakalan mungkin kalau dibilang rusak ya rusak. Contohnya ya kayak aku pribadi di rumah udah mulai mengurangi nggak menggunakan sintetik. Oh, nggak menggunakan sintetik. Jadi pupuk belajar, pupuk buat sendiri, setidaknya tanah di rumah itu masih bagus, haranya masih tinggi, yang di dalam tidak mati. Nah, mungkin buat kawan-kawan juga ada hal lain yang bisa dilakukan yang sederhana terkait untuk lingkungan ini, yang mungkin kalau effortnya mau yang besar, ya kita memang besar. Iya, kita memang mengurangi lah menggunakan plastik. Oh, iya. Bawa kantongan sendiri, kan gitu. Iya. Keren. Nah, seberapa penting gerakan sosial yang menyinggung tentang lingkungan ya? Gerakan sosial seperti apa yang ingin diterapkan di Deli Serdang khususnya Tanjung Merawa kira-kira? Gerakan sosial penting, Bang. Penting ya? Kalau aku memaknainya, ini semacam gerakan sosial untuk lingkungan itu semacam tanda kutip MLM-nya. MLM. Satu mengajak dua, yang dua mengajak lagi, yang mengajak level lagi. Marketing. Iya, tapi dalam hal yang baik nih. Yaitu baik juga semua. Cuma ini kan level bukan konservasi nih. Bukan bisnis. Iya, MLM konservasi, mengajak. Bayangin kalau dalam satu lingkungan nih. Ya. Dalam satu lingkungan sampah itu sudah mulai kita olah, kemudian pekarangan sudah jadi, bisa tukar-tukaran. Aku nanam sawi nih, abang kita tetanggaan, aku nanam kangkung, abang nanam sawi, masak nih, nggak habis semua yang dimasak, masih ada batang-batangnya. Ini ada sisa, ini ada untuk pupuknya, ayo kita buat pupuknya. Ada mabeknya nih, nanti pupuk itu taruh di tengah, di sentra, tinggal ambil sendiri. Keren gitu ya. Iya. Saling-saling jadi. Nah, itu yang sekarang alhamdulillah aku jalankan, Bang, di Bawah Rock itu. Jadi berjalan ya? Berjalan, Bang. Abang petani misalnya mau ngambil pupuk di situ, abang bayar, dalam tanda kutip. Bayarnya apa? Kalau abang nyuci beras, air cucian beras yang pertama itu nanti abang taruh di jerigen, tinggalkan di situ. Oh, gitu. Karena itu nanti yang kita jadikan bahan untuk pupuk lagi. Iya. Kan itu gerakan apa ya, Bang? Mungkin insya Allah bisa diterapkan di sini. Amin. Ini kan sekarang memulai ini, Bang. Memulai ini yang berat. Karena kita sendiri. Kalau di jalan pun ya bisa juga. Iya, tapi kalau kita rame-rame nggak berat, Bang. Nggak berat ya. Itu sih, Bang, kalau dari aku ya, secara bukan mau menggurui atau mengajari, tapi yang ku alami lah. Ini kan aku berbicara dari yang sekarang ku lakukan. Iya. Keren. Lebih ke situ, Bang. Karena waktu juga Iya. memisahkan kita, tapi ada apa namanya, kita Panjang sebenarnya. panjang. Nanti kita bisa cakap di balik layar cakap-cakap tamu. Nah, apa harapan Bang Alfi nih buat anak-anak muda milenial Tanjung Merawa hari ini dan ke depannya? Pesan boleh, harapan juga boleh. Kalau harapannya balik ke yang tadi juga sih, Bang. Karena banyak kawan-kawan sebenarnya sudah ada komunitas sendiri di sini. Ada, jangan ragu untuk berbuat apapun yang kalian buat itu sebenarnya positif. Lakukan aja. Tapi ingat, ada etika, mungkin ada koridor yang harus dilengkapi dan dipenuhi. Tapi setidaknya dengan adanya ide yang keluar itu sebenarnya udah bagus, udah keren. Yang penting jangan ragu. Jangan ragu. Ya, jangan terbelenggu ya. Iya, balik lagi. Memang apa ya? Nggak mudah. Gitu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Tinggal lagi ya, yakin aja kita bisa. Kalau yakin kita bisa, jalan. Itu moto aku. Bisa ya. Tadi harapan buat anak-anak muda milenial Tanjung Merawa nih, harapan buat kota kecil kita nan indah ini, harapannya Tanjung Merawa hari ini ke depannya seperti apa gitu? Baik aspek sosial, aspek lingkungan, dan secara umum gitu. Kira-kira mungkin bisa dijadikan satu, Bang. Mau sosial, mau lingkungan, mau umum. Mungkin kalau harapanku satu sih sebenarnya, Bang. Kita jangan mau ketinggalan. Ya, dan satu lagi, Tanjung ini berkembang. Ya. Tanjung ini berkembang dan saatnya kita ikuti perkembangan itu dengan kita sendiri.
jangan mau ini berkembang, udahlah kita pakai yang lama terus orang-orang itu jangan kayak gitu. Jangan Kalau aku berpikir ya kayak gitu ya. Iya, kalau aku yang ini pasti berkembang. Nah, Ya mungkin bukan jadi kota hanya Bang Madiun. Alfi, aku juga setuju. Ini jadi kota besar nanti bang. Iya. Yang penting kita mau mengikuti itu dan Satu tidak lagi memotong. kita juga mau belajar sebagai SDM ini karena Iya. kita tahu nanti ke depan makin canggih nih. Iya. Kita jangan gaptek Iya. juga ya kan. SDM kita di Tanjung ini bang mumpuni bang. Banyak ya. Banyak sebenarnya bang. Tinggal lagi ya. Dan banyak juga orang-orang berkreativitas, banyak juga orang yang berkualitas sebenarnya. Iya. Keren-keren sebenarnya bang. Bagus, mantap lah pokoknya. Yang Keren. penting itu tadi jangan mau ketinggalan kita. Iya. Nah, kita juga akan didasari dengan apa ya? Adanya cakap-cakap Tamora di Tanjung Benoa ini didasari dengan sebuah keikhlasan dan pastinya. Nggak ada orang manusia yang nggak mau finansial. Iya. Tapi kita selalu dasari itu, saya dan tim kreatif, ada Citra Suada dari Dus Regar, ada Abilsa, ada produser eksekutif kita Heri Mustaqim gitu. Kita selalu berdiskusi gitu. Kenapa kita timbulkan ataupun kita lahirkan cakap-cakap Tamora, yaitu dasarnya tadi bagaimana kita bisa mengupkan kreativitas anak muda yang selama ini tidak terlihat nih, gitu kan. Kita mau terlihat karena kita yakin, kayak dibilang Bang Alfi tadi, Tanjung Rawa ini potensinya besar. Jadi kenapa kita sama kita ini yang di dalam ini nggak bersatu gitu ya, baik bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang lebih dalam agama pun bukan harus kaya kita menolong orang ataupun membuat sesuatu yang baik gitu, baik kayak anak-anak muda kita bilang. Anak-anak muda ini kan mereka terbatas nih dengan biaya, dengan finansial. Udah pasti itu karena kita pernah juga di usia mereka. Jadi kalau bagi kita yang yang berjiwanya sosial ataupun peduli dengan anak muda, ketika kita punya lebih, ya udah kita bantu. Kenapa? Mereka punya kreativitas gitu. Nah, itu juga yang ada di benak kami di Cakap-Cakap Tamora. Mungkin hari ini kami bisa memberikan hal yang simpel gitu. Tapi mungkin suatu hari kami meninggal, kami nggak ada lagi di dunia ini, ada yang kami tinggalkan hal baik di Tanjung Benoa ini. Nah, dari cerita tadi, apa harapan Bang Alfi Siregar? Harapan, pesan, kritikan juga boleh. Asal kritikannya membangun, ya kan? Apa untuk Cakap-Cakap Tamora hari dan ke depannya? Kayak cerita kita tadi bang. Ini kita masih sendiri-sendiri nih. Mungkin sendiri. Karena mungkin aku sendiri yang ngerasa aku masih sendiri karena aku belum membuka dan aku masih bingung mau membuka kemana. Nah, Cakap-Cakap Tamora ini jadi apa ya bang? Ini pemicunya sebenarnya. Ya. Siapa sangka kan aku bisa di sini ketemu abang yang selama ini aku masih sendiri. Mungkin di sini nanti ketemu orang gara-gara ini mungkin kita bisa ketemu lagi. Padahal kita nggak ada rencana gitu ya. Bisa ketemu lagi kan awalnya dari sini. Nah, kalau aku sih memaknainya ini yang bisa jadi salah satu pemicu kita bisa enak nih di Tanjung. Kenapa? Ada yang ngumpulin ini. Ada yang menyampaikan. Ada tempatnya. Ada wadahnya. Ada yang menyampaikan. Aku juga nggak tahu setelah lihat nih di Cakap-Cakap Tamora banyak ternyata yang aku sendiri yang nggak tahu. Berarti kan aku yang nggak mencari sampai ke situ. Ternyata di Cakap-Cakap Tamora orangnya dari berbagai macam latar belakang ada. Tinggal nanti yang mana nih yang enak atau kayaknya semua asik nih, banyak nih ceritanya ini gitu bang. Makanya harapannya sebenarnya ini bukan hal kecil kalau menurutku bang. Ini hal yang gila sebenarnya, iyalah yang gila, yang kalau orang bilang si kecil, nggak ada yang kecil. Kita memang harus gila. Gila. Jadi gilanya bukan gila. Iya. Dia sama kayak main bola nih. Orang suka bola banyak. Tapi ketika dia gila bola ataupun gila musik, apa yang ada di diri dia, misalnya finansialnya pun apa, dia mau orang sendiri, namanya gila. Iya, namanya gila. Apalagi udah itu stylenya. Makanya aku bilang tadi bang, ini hal yang gila. Yang kalau abang bilang kecil, aku nggak bilang ini kecil, ini hal yang gila. Kenapa? Dari sini nanti momennya, momen yang dari Cakap-Cakap Tamora yang kalau abang bilang masih kecil, kita nggak ada tuh bang. Namanya juga cakap-cakap. Kita cakap-cakap kedai kopi juga cakap-cakap kan, bunga-bunga sebenarnya bang. Dari situ pecah besar. Siapa sangka awalnya abong nggak ada itu, tiba-tiba jadi inilah yang kemarin yang kita kau bilang itu nggak betul jadi.
Dari sini harapan dengan itu bang. Dari yang nggak jadi ini. Menjadi apa ya? Menjadi motivasi Iya. dari cakap-cakap Tamora setelah Bang Alfi apa memberikan apa ya? Apresiasi lah. Iya. Karena memang itu penting, apresiasi itu artinya kita namanya anak muda, pengakuan itu sangat perlu. Iya. Kita bukan finansial dan finansial, tapi pengakuan bahwasanya kita pernah juga melakukan hal-hal yang baik walaupun ya menurut Bang apa tadi nggak boleh dibilang kecil, tapi ya Nggak ada yang kecil bang. tapi ya sederhana lah. Iya. Kalau menurutku nggak ada yang kecil bang. Udah jadi aja ini barang itu nggak kecil bang. Iya, iya. Keren, keren. Makasih Bang Alfi. Siap, sama-sama bang. Memang sudah waktunya kita berpisah, tapi bukan berarti memutuskan silaturahmi kita. Di luar cakap-cakap Tamora, terus kita masih bisa ketemu, ngobrol. Tetap ngobrol dan tetap jadi sahabat keluarga. Ya, keluarga besar cakap-cakap Tamora lah ya. Siapapun yang keluar dari cakap-cakap Tamora, selesai dari cakap-cakap di sini, pastinya keluarga besar kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga harapan kita, apa yang kita cakapkan malam hari ini memberikan edukasi, informasi kepada anak-anak muda milenial Tanjung Rawa dan seluruh masyarakat. Siap, amin. Terima kasih juga bang udah diundang. Iya, pastilah. Sama-sama itu. Iya, siap. Terima kasih kawan-kawan cakap Tamora. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermakna pada malam hari ini. Saya Darmadi Putra Tosud, Alfi Syahrin Siregar. Kami undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.